Halo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat menggembirakan hari ini, saya dengan nama Hafidul Hasan dengan NIM 20214167 dan kelas informatika D akan mempresentasikan hasil dari analisis sentimen pembelajaran daring pada Twitter di masa pandemi COVID-19 menggunakan metode KNN atau Skinner Snowball. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena device yang saya gunakan saat ini adalah handphone ya, dikarenakan laptop saya tidak bisa beroperasi atau tidak ada daya dikarenakan charger yang saya miliki saat ini rusak ya. Jadi untuk kali ini saya menggunakan handphone terlebih dahulu. Oke, lanjut pada pembahasan kali ini, yaitu analisis sentimen pembelajaran daring pada Twitter di masa pandemi COVID-19. Adapun beberapa agenda presentasi, yang pertama itu tentang latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada alur penelitian, yang kelima ada hasil dan pembahasan, serta yang keenam yaitu kesimpulan. Oke, kita lanjut pada latar belakang. Latar belakang yang pertama yakni masa COVID-19 merupakan masa di mana dunia mengalami pandemi penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Gimana bacanya? SARS-CoV-2 mungkin ya. Berbagai tindakan pencegahan dilakukan, salah satunya yaitu pembatasan pembelajaran sekolah. Dan tak hanya di negara lain, masyarakat Indonesia juga mengalami masa pandemi. Masa-masa tersebut menimbulkan berbagai macam sentimen di berbagai media termasuk media sosial ya teman-teman. Dan media sosial merupakan platform atau saluran komunikasi online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi. Media sosial termasuk Twitter telah menjadi platform yang signifikan dalam memfasilitasi pertukaran pendapat, komentar, dan informasi di antara penggunanya atau usernya ya. Oke, lanjut. Berbagai pendapat dan komentar pada Twitter tersebut dapat dijadikan sebagai sumber informasi penting untuk memahami berbagai sentimen terkait berita ataupun suatu isu yang ada. Dan analisis sentimen sendiri merupakan proses menganalisis dan mengevaluasi perasaan, opini, atau sentimen yang terkandung dalam teks, baik itu berupa ulasan pelanggan, tweet, artikel, atau entitas teks lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami apakah suatu pernyataan bersifat positif, negatif, maupun netral. Oke, analisis sentimen umumnya dilakukan menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami atau yang sering kita sebut Natural Language Processing atau NLP, dan algoritma pembelajaran mesin. Oke, lanjut. Berikutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil sentimen pembelajaran COVID daring pada Twitter di masa pandemi COVID-19 menggunakan metode KNN. Yang kedua yaitu berapakah tingkat akurasi yang diperoleh dari metode KNN pada tweet terkait pembelajaran COVID daring di masa pandemi. Oke, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuannya yakni untuk mengetahui hasil sentimen dan nilai akurasi dari tweet pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19. Dan adapun alurnya sebagai berikut. Yang pertama, kita melakukan identifikasi masalah, dilanjut dengan pengumpulan data, pemprosesingan, scaffolding, sampai dengan hasil ya, teman-teman. Dan berikutnya itu hasil dan pembahasan. Yang pertama dilakukan yaitu sampel dataset. Penarikan data dilakukan dengan cara scraping pada data komentar Twitter terkait pembelajaran daring masa pandemi COVID-19, dan diperoleh data komentar sebanyak 300 data. Berikut merupakan data-data komentar yang saya tampilkan atau beberapa komentar saja yang saya ambil ya.
Yang pertama ada seru, isinya ngerjain tugas dari aplikasi atau dari guru yang ngajar. Yang kedua berupa komentar sangat mudah dipahami, dan yang ketiga berupa komentar ruang guru. Adapun hal pertama yang dilakukan yakni instalasi PIP serta penampilan datasetnya. Nah, berikut adalah gambaran dari codingan instalasi PIP-nya, teman-teman. Dan adapun selanjutnya yakni pre-processing data, di mana terdapat scaffolding, cleaning, tokenisasi, normalisasi, stopword, serta steaming. Kita lanjut yang pertama, yaitu scaffolding. Scaffolding sendiri dilakukan untuk memperbaiki atau memperbarui data kata yang besar menjadi kecil, lower case. Begini ya, semisal ada kata dengan huruf yang kapital nanti akan diubah menjadi huruf kecil gitu, teman-teman. Dan membersihkan kata pada kalimat yang berunsur URL. Itu pun codingan yang dipakai untuk scaffolding ya. Oke, berikutnya itu hasil dari scaffolding. Yang pertama, kalian bisa lihat sendiri dari kalimat teks, dari komentar teks yang pertama itu seru. Nah, pada kata seru terdapat sebuah huruf yang kapital, yang selanjutnya akan di scaffolding menjadi hurufnya kecil ya. Seru, isinya bla 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 gitu kan. Dan yang kedua, pada komentar sangat mudah dipahami. Di situ terdapat kata sangat yang huruf S-nya itu kapital, setelah di scaffolding menjadi huruf kecil. Begitu juga dengan komentar ruang guru dengan kata ruang yang memiliki huruf R itu kapital, setelah di scaffolding menjadi huruf kecil. Oke, lanjut yaitu proses cleaning ya. Proses cleaning yaitu dengan membersihkan kata-kata non formal yang bisa dijumpai berupa kata singkatan seperti DR. DR yang dimaksud itu dari, teman-teman. DR akan dibersihkan menjadi dari. KLO atau klo dibersihkan menjadi kalau, dan DLU dulu menjadi dulu, dan lain-lain. Nah, adapun ini adalah codingannya ya, teman-teman. Seperti ini. Oke, kita lanjut pada hasil cleaningnya ya. Nah, ini dia. Dari scaffolding menuju cleaning. Dari scaffolding sendiri terdapat beberapa kata-kata singkat ya yang akan diubah menjadi kata yang sebenarnya. Pertama, seru, isinya bisa ngerjain tugas DR aplikasi atau DR guru yang ngajar. Setelah di cleaning maka akan diperbaiki kata-kata yang terdapat singkatan tersebut menjadi seru, isinya bisa ngerjain tugas dari aplikasi atau dari guru yang mengajar gitu. Dan selanjutnya yaitu tokenisasi. Tokenisasi sendiri dilakukan untuk mencegah kalimat menjadi perkata, memecah kalimat menjadi perkata. Nah, itu yang di atas merupakan codingan untuk tokenisasinya. Oke, lanjut kita langsung saja ke hasil tokenisasi. Dari cleaning, dari sebuah kalimat dipecah menjadi sebuah kata. Bisa kalian lihat sendiri. Seru, isinya bisa ngerjain tugas dari aplikasi atau dari ruang guru yang ngajar. Dan menjadi seru, spasi isinya, spasi bisa, spasi ngerjain, spasi tugas, spasi dari, spasi aplikasi, spasi atau, spasi dari, spasi guru, spasi yang, spasi mengajar. Seperti itu yang teman-teman. Bahkan sampai pada kalimat ruang guru juga sama, dipecah menjadi perkata. Oke, lanjut yaitu normalisasi. Nah, adapun codingan untuk normalisasi seperti pada gambar tersebut.
Normalisasi sendiri merupakan proses pembekuan, yang artinya normalisasi ini dilakukan untuk memperbaiki kata yang tidak sempurna atau kata yang noise, atau kata tidak baku menjadi kata yang baku. Kata tidak baku sendiri yang dimaksud berupa kata alay atau kata kekinian, atau kata singkat dan kata yang tidak tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Seperti contoh kata kalau ya. Kalau itu kan seharusnya, contoh yang benar itu kalau. Oke, seperti itu. Berikut hasil normalisasi dari tokenisasi. Oke, di sini mengapa tidak ada yang berubah? Itu dikarenakan karena sudah sesuai ya. Dari tokenisasi itu sudah normal kata-katanya, sudah baku. Jadi hasil dari normalisasinya itu nggak ada yang berubah gitu kan. Oke, kita lanjut pada stop word. Nah, itu gambar dari codingan stop word-nya. Stop word sendiri dilakukan dengan tujuan untuk menghapus kata yang tidak bermakna. Pada tahap ini akan dilakukan proses pengelolaan kata dengan membuang kata yang relevan, yakni bisa, atau, dari, yang, dan lain sebagainya. Ini dia hasil dari stop word dari normalisasi. Jadi kata bisa, dari, dan yang setelah di stop word akan hilang. Begitu juga ya seperti itu. Mengingat tujuannya yang dilakukan itu menghapus kata yang tidak bermakna ya. Kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu stemming. Stemming merupakan proses perubahan semua kata pada kalimat yang memiliki imbuhan yang akan dijadikan kata besar, seperti kata imbuhan awalan, sisipan akhiran, dan gabungan awalan akhiran. Adapun codingannya seperti ini. Dan berikut adalah hasil stemming. Hasil stemming dari stop word menuju stemming ya. Dari kalimat stop word, seru isinya tugas aplikasi guru mengajar menjadi seru. Isinya menjadi isi tugas aplikasi guru mengajar menjadi kata ajar ya. Dan sangat mudah dipahami menjadi mudah paham. Ruang guru masih sama menjadi ruang guru. Berikut yaitu hasil ekspor processing data. Selanjutnya, melakukan ekspor dari hasil processing data dalam bentuk Excel untuk melihat keseluruhan data yang telah diprocessing atau hasil akhirnya teman-teman. Nah, itu adalah gambaran ini adalah gambaran ini adalah codingan untuk hasil processing datanya. Dan inilah hasil akhir dari setelah diekspor pada preprocessing data ya. Berikut merupakan kata yang telah didapat melalui langkah-langkah dari scaffolding, cleaning, tokenisasi, normalisasi, stop word hingga stemming. Ini adalah hasil akhirnya yang didapat, yaitu pertama komentar seru, isi tugas aplikasi guru ajar, yang kedua mudah paham, yang ketiga ruang guru. Lanjut yaitu leksikon. Oke, leksikon ini dilakukan untuk mengubah perkata pada kalimat menjadi nilai polaritas dan dihitung nilai sentimen pada kata dengan pencocokan kata pada dataset leksikon tersebut, serta disimpulkan menjadi kalimat positif, netral, hingga negatif. Dan adapun ini adalah screenshot dari codingannya teman-teman, codingan untuk leksikon. Nah ini. Nah, ini dia hasil dari leksikonnya teman-teman. Untuk komentar seru, isi tugas aplikasi guru ajar memiliki polarity negatif 7 dengan sentimen negatif. Dan untuk komentar mudah paham memiliki polarity 3
dengan sentimen positif, serta komentar ruang guru memiliki polarity 0 atau 0 dengan sentimen netral. Nah, tabel di atas merupakan hasil dari leksikon polarity dan sentimen beberapa komentar yang telah saya ambil atau yang ditampilkan. Dan berikutnya itu pembobotan TF-IDF. Dari sini pembobotan kata TF-IDF yang artinya proses perubahan kata menjadi bentuk nilai yang akan diproses pembobotan kata guna mengetahui kemunculan nilai probabilitas pada setiap dokumen. Adapun ini adalah codingannya banyak yang ini. Dari sini lanjut step 1, step 2, step 3 sampai display yang terakhir ya. Nah, ini dia hasil dari TF-IDF dengan term aplikasi, ajar dan tolong. Frekuensi TF ada DF, D1, D2, D3. Nah, kenapa ini hasilnya 0 semua? Di sini sebenarnya saya pribadi kurang paham, karena setelah saya cek di hasil TF-IDF, di hasil TF-IDF-nya itu nilainya memang 0 gitu. Saya tidak tahu kenapa, mungkin emang hasilnya seperti itu, jadi saya dokumentasikan menjadi 0. Berikutnya itu metode. Langkah berikutnya ialah perlu melakukan pembuatan fungsi seperti di atas, codingan seperti atas ini, seperti codingannya, guna memperoleh evaluasi prediksi berupa skor, akurasi, dan laporan klasifikasi sentimen. Dan metode yang digunakan yaitu KNN. Yang KNN sendiri ialah model klasifikasi yang memiliki konsep supervised learning yang dipakai klasifikasi suatu objek yang bersumber pada variabel dan kata training. Jadi dari skor akurasi KNN 1 mendapatkan skor 0,583, dan berikutnya tuh KNN 3 itu salah ketik saya, bukan KNN 5, KNN 3 memiliki skor 0,4, KNN 5 memiliki skor 0,4, dan KNN 7 memiliki skor 0,4, serta KNN 9 memiliki skor 0,4. Dan ini dia hasil klasifikasi dari KNN tersebut. Bisa kita lihat diagramnya seperti ini ya teman-teman, dengan warna hijau sebagai positif dan oranye sebagai netral serta biru sebagai negatif. Jika dilihat dari ini lebih banyak negatifnya ya. Oke, kita lanjut pada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini ialah memperoleh hasil sentimen dari leksikon dan KNN terhadap pendapat dan komentar-komentar pada media sosial Twitter terkait pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19, dan memperoleh hasil sebenarnya yakni keseluruhan data komentar yang telah di-preprocessing dengan jumlah sentimen positif sebanyak 91 komentar dan negatif sebanyak 159 komentar serta netral sebanyak 50 komentar dari keseluruhan dataset yang berjumlah 300. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila masih terdapat beberapa kesalahan ya dalam mengerjakan tugas. Ingat ya, manusia tidak ada yang sempurna ya. Saya juga masih belajar. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau salah ucap. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.